perkenalkan nama saya Novita Cahayaningrum dari kelas 1D dengan NIM 2106993 dari program studi PGSD. Di sini saya akan memaparkan materi psikologi pendidikan dan bimbingan. Materi yang pertama adalah definisi psikologi pendidikan secara psikologi pendidikan, pendidikan ruang lingkup psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan mempelajari seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Sejarah psikologi dimulai pada awal abad 18 yang ditandai dengan adanya penelitian psikologi dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Manusia yang terlibat dalam proses pendidikan yaitu guru dan siswa, dan objeknya adalah tingkah laku siswa dan tingkah laku guru dalam proses pembelajaran. Lanjut, untuk materi pertemuan kedua, ada teori-teori dalam pendekatan psikologi pendidikan. Ada dua pendekatan psikologi pendidikan, yaitu pendekatan yang menyatakan bahwa manusia adalah organisme yang pasif yang dikuasai oleh stimulus yang terdapat dalam lingkungan. Pandangan seperti ini dikenal dengan pandangan behavioristik. Yang kedua, ada pandangan menganggap manusia adalah bebas untuk membuat semua kegiatan diantaranya kognitif dan conditioning. Selanjutnya, materi ketiga ada aspek-aspek perkembangan anak. Perkembangan anak usia dini dimulai dari usia 0-6 tahun. Penting bagi orang tua untuk mengikuti tahap perkembangan pada anak. Di setiap tahap tersebut, mereka akan menunjukkan sebuah kebiasaan yang baru. Nah, di sini ada 6 aspek perkembangan pada anak. Yang pertama adalah aspek nilai agama dan moral. Yang kedua ada fisik dan motorik. Yang ketiga ada kognitif. Dan yang keempat ada sosial emosional. Kelima bahasa. Dan yang terakhir adalah seni. Untuk materi keempat ada tugas perkembangan pada anak. Tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Apabila mereka berhasil mencapainya, mereka akan merasakan berbahagia. Tetapi sebaliknya, apabila mereka gagal, mereka akan merasakan kecewa. Nah, fase-fase perkembangan pada anak ada 5, yaitu yang pertama ada masa bayi dan anak-anak, yang kedua masa anak sekolah, yang ketiga masa remaja, yang keempat masa dewasa awal, dan yang terakhir ada masa usia madya atau masa dewasa madya. Materi kelima ada definisi belajar. Belajar merupakan aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya, yang mengakibatkan perubahan perilaku meliputi perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan materi yang keenam ada ragam pendekatan belajar. Ada 8 pendekatan psikologi pendidikan, yaitu yang pertama ada pendekatan kontekstual, yang kedua ada pendekatan konstruktivisme, yang ketiga ada pendekatan deduktif, dan yang keempat induktif. Pendekatan kelima yaitu problem solving, pendekatan keenam yaitu open-minded, pendekatan ketujuh yaitu pendekatan proses, dan yang terakhir ada pendekatan saintifik. Materi yang terakhir ada teori aliran belajar. Teori aliran belajar ini dibagi menjadi 2, yaitu ada yang secara umum dan yang kedua ada menurut para ahli. Secara umum ada 4 aliran teori belajar. Yang pertama ada aliran teori behavioristik, yang kedua ada aliran belajar teori konstruktivisme, yang ketiga ada aliran kognitivisme, yang keempat ada aliran humanisme. Nah, menurut para ahli ada 14 aliran teori belajar. Yang pertama menurut Thorndike, yang kedua Skinner, yang ketiga ada Pavlov, 4 Waston, kelima Gagny, yang keenam Guthrie, yang ketujuh Piaget, yang kedelapan Branner, kesembilan Vygotsky, yang kesepuluh Gestalt, yang ke-11 Rogers, 12 Maslow, yang ke-13 konstruktivisme, dan yang terakhir sosial. Terima kasih. Itu adalah pemaparan materi pertemuan 1-7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.